Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kalau masih semangat, kita mau nyanyikan pujian Sungai Sukacita. Kita nyanyi bareng-bareng ya semuanya ya. Puji
kita masih berada di sini untuk beribadah bersama-sama, itu karena Tuhan masih menyertai kita loh. Karena kita semua ada di genggaman tangannya Tuhan. Yuk kita bersama-sama naikkan pujianku di tanganmu. Selamat pagi adik-adik. Wah, gak ada suaranya. Masih pada bobo ya? Selamat pagi adik-adik. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Wah, yang semangat hanya Tante Meti nih. Yang suaranya kenceng juga hanya Tante Meti. Coba kita sama-sama lagi yuk. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Iya, semuanya semangat. Yuk kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelum Tante Meti cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sudah siap semuanya? Yuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami untuk Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, berikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh dan terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk semua katakan sama-sama, amin. Yuk, semuanya kita mau mendengarkan cerita. Yuk siap-siap semuanya. Ada seorang anak yang bernama Boy. Dia ganteng, ceria, dan sangat suka bermain. Terutama main HP. Wah, pasti di sini juga suka kan yang namanya main HP? Dia. Nah, setiap hari pasti pegang HP kan? Gak ada semua yang gak pernah pegang HP ya. Nah, ini Boy juga sama. Selalu main HP terus ya. Saat pulang sekolah tiba,
Boy langsung buru-buru pulang. Bukan karena Boy lelah atau Boy capek atau karena takut dicariin sama mama. Tapi Boy ingin segera bermain. Dia ambil HP-nya, langsung dia main. Wah, sampai di rumah tanpa mengganti baju pun Boy langsung main. Wah, Boy sampai lupa mengganti baju, membereskan tas. Karena apa? Karena dia ingin cepat-cepat bermain. Wih, Boy pulang sekolah itu bukan karena lelah ya adik-adik semuanya, tapi karena pengen buru-buru main. Wah, Boy sangat asik dengan mainannya. Boy main apa sih? Wah, ternyata Boy main Mobile Legend. Siapa di sini yang mainnya sama kayak Boy, Mobile Legend? Wah, semuanya sama mainnya Mobile Legend ya. Nih, sama kayak Boy yang mainnya Mobile Legend. Wah, saking asiknya bermain, Boy sampai lupa waktu. Wah, lupa makan, lupa waktu, lupa ganti baju, lupa beresin tas. Semuanya Boy lupa. Sampai Boy lupa mandi sore dan makan malam. Akhirnya maminya teriak, "Boy, makan, sudah malam." "Iya, Ma, nanti sebentar Boy makan." Akhirnya Boy makan juga buru-buru. Karena apa? Bukan takut kehabisan. Karena Boy ingin main lagi. Dia ingin main, meneruskan permainannya. Wah, sampai gak sadar jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Padahal besok itu Boy harus pergi sekolah minggu, harus bangun pagi. Tapi sampai jam 10 malam, Boy masih asik dengan mainnya. Sampai-sampai maminya teriak, "Boy, sudah malam. Bobo, besok mau sekolah minggu." "Iya, Ma." Wah, iya, Ma. Tapi Boynya bobo nggak? Enggak. Maminya tanya lagi, "Sudah baca Alkitab belum, Boy?" Boynya jawab, "Sudah, Ma." "Sudah mengerjakan PR, Boy?" "Sudah, Ma." Semuanya Boy jawab apa? Sudah. Padahal dari tadi Boy ngapain ya? Hanya main, dan main. Wah, apa yang dilakukan Boy? Dia telah berbohong. Dia tidak taat sama mamahnya. Wah, dia sudah bilang mengerjakan PR, sudah baca Alkitab, sudah merapikan tas, tapi semuanya tidak ada yang dikerjakan. Karena kelelahan bermain, akhirnya Boy tertidur. Dia tidak berdoa, dia tidak baca Alkitab, dia tidak mengerjakan PR. Semuanya tidak ada yang dikerjakan Boy. Sampai pagi hari, kukuruyuk, kukuruyuk. Wah, ternyata Boy bangun kesiangan. Karena Boy semalam tidur terlalu larut. Hingga pagi ini Boy tidak bisa bangun. Akhirnya Boy buru-buru mandi dan pergi sekolah minggu. Tapi lihat, wajah Boy tidak semangat. Dia malas bangun. Sampai di gereja, Boy tidak bisa muji Tuhan dengan baik. Karena Boynya masih ngantuk. Masih sering menguap. Nah, adik-adik, kalau besok mau sekolah minggu, ingat ya, tidurnya jangan terlalu malam supaya besok pagi bisa bangun. Sampai suatu hari, Boy dimarahi sama papa mamanya. Ternyata setiap hari Boy tidak mengerjakan PR-nya. Dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga Boy dihukum di sekolah. Dan sekarang Boy dimarahi oleh papa dan mamanya. Wah, Boy anak yang tidak taat. Tidak dengar-dengaran mama papa, tidak dengar-dengaran sama gurunya juga. Dan hasil ulangannya, nilainya semua jelek. Nilainya
Do re mi, mi fa sol. Wah, nilainya 20, 30, 40, 50. Nilainya semua gak ada yang bagus. Kenapa kok Boy bisa jelek semuanya? Iya, karena Boy tidak pernah belajar. Karena Boy tidak pernah mengerjakan PR. Gimana nilainya mau bagus? Kalau kamu mau nilainya bagus harus apa? Harus belajar ya. Jangan seperti Boy yang malas belajar, maunya hanya main ya. Nah, akhirnya mama papanya kesel. Marah sama Boy dan HP-nya diambil oleh mama papanya. Boynya nangis. Terus marah-marah sama mama papanya. Boleh gak kita marah-marah? Gak boleh ya. Mama papa mengambil HP-nya Boy karena mama papa sayang sama Boy. Mama papa gak mau Boynya sampai tidak naik kelas. Ya. Nah, sampai pada saat sekolah minggu tiba. Di dalam kelas Boy mendengar cerita. Seorang guru berkata, kalau kita berdosa dan kita tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, kita akan tinggal di tempat yang sangat gelap. Siapa di sini yang mau tinggal di dalam gelap? Semua menjawab, gak mau. Pasti semuanya gak mau. Ya, adik-adik di sini ada mau gak yang tinggal di tempat gelap? Pasti gak mau. Jangankan gelap, kalau mati lampu sebentar aja, kita udah pasti panik. Wah, kapan nyalanya sih lampunya ya? Wah, gak bisa main HP. Wah, gak bisa belajar. Wah, gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini. Wah, semuanya serba gak bisa karena gelap. Karena itu kita butuh terang. Nah, kenapa kita bisa tinggal di tempat yang gelap? Karena kita berdosa. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat, terus semakin banyak dosa yang kita perbuat. Semakin banyak ketidaktaatan kita pada Tuhan, membuat kita jauh dan jauh dari Tuhan. Ada gak yang mau jauh dari Tuhan? Gak ada ya. Tante Meti pun gak mau jauh dari Tuhan. Tante Meti pun mau dekat sama Tuhan. Dengar, ada seorang yang sangat mengasihi kita, yang mau kita hidup di tempat yang terang, yang mau menyelamatkan kita. Siapa dia? Tuhan ya, Tuhan Yesus, betul. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang membuat hidup kita menjadi terang. Hanya Tuhan yang mengasihi kita. Walaupun hati kita kotor sekali, Tuhan tetap mau menolong kita. Bagaimana caranya kita mau ditolong Tuhan? Berikan hati kita. Berikan waktu kita buat Tuhan. Tidak berbohong, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Hati Boy tersentuh. Boy berjanji, Boy tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Dia mau menjadi anak yang tinggal di dalam terang. Dia tidak mau gelap mendekatinya. Boy mau selalu hidup di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita mau hidup di dalam gelap? Tentu semua gak mau. Kita semua mau hidup di dalam terang. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup di dalam terang? Berikan hati kita buat Tuhan. Berikan waktu kita buat Tuhan. Tuhan gak minta uang kita. Tuhan gak minta HP kita. Tuhan gak minta baju yang bagus. Tuhan minta hati kita. Tuhan ingin hati kita yang kotor dibersihkan. Tuhan tidak ingin di dalam hati kita ada kebohongan.
Tuhan tidak ingin di dalam hati kita ada ketidaktaatan. Dan Tuhan minta waktu kita buat Tuhan. Kalau tiba saatnya lagi baca Alkitab, harus dilakukan. Jangan tunggu nanti. Akhirnya malah tidak baca Alkitab. Yuk, siapa yang mau hidup di dalam terang? Siapa yang mau berikan hatinya buat Tuhan? Siapa yang mau berikan waktunya buat Tuhan? Yuk kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau sama-sama berdoa. Tundukkan kepala yang benar-benar mau memberikan hati, yang benar-benar mau memberikan waktunya, yang mau hidup di dalam terang Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Angkat tanganmu. Kita mau semua berdoa. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka semua mau hidup di dalam terang-Mu. Pada hari ini mereka berjanji ingin memberikan hatinya untuk Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Gak berbohong dan taat kepada orang tua serta guru. Tuhan Yesus, ubahkan kami semua menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu bercahaya kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan, amin.